Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspaningrum dengan NIM 241F10057. Saya berkuliah di Universitas PGRI Argopuro, Jember. Dan saya mengambil jurusan pendidikan luar biasa. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pembimbing, yaitu Bu Sugi Hartati SPD MPD. Jadi di sini saya akan membahas tentang parenting dan stimulasi pada anak bermasalah sosial. Nah, parenting dan stimulasi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada tahapan konsepsi. Nah, yang kedua ada tahapan infansi, yaitu 0 sampai 14 hari. Yang ketiga ada tahapan babyhood, yaitu 14 hari sampai 2 tahun. Yang keempat ada tahapan prasekolah, yaitu 2 sampai 6 tahun. Yang kelima ada tahapan sekolah, yaitu 6 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir ada masa pubertas dan remaja awal, yaitu 12 sampai 17 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan konsepsi dan tahapan infansi, yaitu 0 sampai 14 hari. Sebelum memasuki materinya, saya akan membahas apa itu permasalahan sosial. Jadi, permasalahan sosial adalah kondisi atau situasi dalam masyarakat yang dianggap negatif dan merugikan, serta menimbulkan dampak buruk bagi individu maupun kelompok sosial. Kondisi ini seringkali bertentangan dengan nilai-nilai, norma, dan harapan yang berlaku dalam masyarakat, serta mengganggu kesejahteraan dan keharmonisan sosial. Selanjutnya saya akan membahas akar permasalahan sosial. Nah, akar permasalahan sosial itu sangat kompleks dan seringkali saling berhubungan, yaitu meliputi faktor ekonomi, budaya, biologis, psikologis, serta politik dan geografis. Nah, permasalahan sosial muncul ketika harapan masyarakat dengan kenyataan yang tidak sejalan dan pemahaman mendalam terhadap akar penyebab. Ini sangat penting untuk penanganan yang efektif. Faktor-faktor penyebab permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada faktor ekonomi, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Menjadi pemicu utama banyak masalah sosial, termasuk kriminalitas dan penurunan daya saing. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar hidup seringkali menjadi dorongan awal. Yang kedua ada faktor budaya. Nah, faktor budaya itu ada perubahan nilai-nilai sosial, benturan budaya akibat modernisasi, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas adalah beberapa contoh masalah sosial yang berasal dari budaya. Yang ketiga ada faktor biologis. Nah, itu permasalahan sosialnya itu masalah kesehatan seperti wabah penyakit menular, misalnya COVID-19, penyakit baru, atau bahkan masalah gizi seperti stunting dapat memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Yang selanjutnya ada faktor psikologis, yaitu pola pikir yang menyimpang, gangguan mental seperti depresi atau munculnya aliran sesat juga dapat menimbulkan masalah sosial. Yang selanjutnya ada faktor geografis, yaitu kondisi geografis tertentu seperti daerah terpencil dengan akses terbatas ke fasilitas pendidikan atau kesehatan dapat menjadi akar permasalahan sosial.
dan saya akan membahas parenting stimulasi. Jadi, parenting stimulasi itu adalah proses pengasuhan, pengembangan, pendampingan, dan pendidikan terhadap anak, atau dapat diistilahkan juga sebagai parenting. Stimulasi ini terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama adalah orang tua menyengajakan diri atau yang disebut dengan kesadaran dalam melakukan hal-hal yang bertujuan agar anak mencapai kemampuan yang harus dimiliki sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, stimulasi berupa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh anak. Parenting dan stimulasi pada anak bermasalah sosial itu ada beberapa tahapan. Di sini saya akan menjelaskan tahapan konsepsi dan tahapan infansi. Nah, tahapan konsepsi itu sejak sel sperma bertemu sel telur, pada masa itulah mulai terjadi pembentukan otak. Terus kecepatan pembentukan sel otak ini sangat tergantung pada kondisi ibu hamil dan kondisi lingkungan sekitarnya. Kondisi ini sangat mendukung percepatan pembentukan sel otak adalah kondisi-kondisi yang menyenangkan. Ketika janin berusia 4 bulan, dia mulai bisa merasa, melihat, mendengar, serta merasa hal-hal yang menyenangkan. Akan terjadi proses percepatan pembentukan sel otak, atau sel otak mencapai jumlah yang besar dalam waktu yang luar biasa cepat. Dengan demikian, anak terlahir dengan jumlah sel otak yang menjadi modal untuk jenius. Sesungguhnya, seorang anak terlahir semua jenius bila orang tua, terutama ibu dan lingkungan sekitar janin atau di sekitar ibu hamil bersikap kondusif untuk memberikan stimulasi yang positif dan menyenangkan kepada janin. Sebaiknya janin melihat dan merasakan hal-hal yang kurang menyenangkan, ia akan mengalami keterlambatan perkembangan otak. Bila ibu stres, maka sel otak tidak berkembang, mengalami kerusakan dan kematian, sehingga anak yang terlahir memiliki sel otak yang sedikit, yang memungkinkan mengakibatkan janin yang terlahir menjadi anak yang kurang cerdas, mengalami keterbelakangan dan kecacatan atau disabilitas. Kesimpulan pada tahap konsepsi, kuncinya adalah tiada hari tanpa stimulasi yang menyenangkan. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang tahapan infansi. Jadi, tahapan infansi itu adalah tahapan yang paling singkat di antara seluruh perkembangan. Namun tahapan ini sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan anak selanjutnya. Tahapan ini bergantung dari bagaimana cara anak itu lahir, bagaimana penanganannya ketika dilahirkan dan pasca dilahirkan, berapa berat dan tinggi badannya, dan bagaimana reaksinya waktu lahir. Pada waktu 2 minggu, orang tua, terutama ibu dan orang dewasa di sekitar, perlu mengawasi bayi dengan baik agar segera terdeteksi jika ada masalah. Ibu perlu mengecek kondisi mata, menyusui, kemampuan menghisap, dan menelan air susu. Manfaat dan mendeteksi ini adalah tindakan preventif. Bayi yang menghisapnya kurang kuat dan tersedak diprediksi mengalami gangguan bicara. Jika terjadi, ibu harus menstimulasi dengan menekan-nekan payudaranya. Ibu mampu menstimulasi dengan baik, mungkin bisa diminimalisirkan.
Nah, menurut Match dan Wolf pada tahun 1999 itu menulis bahwa speech delay sangat berkaitan dengan kondisi bayi saat dilahirkan ibunya. Ketika anak temperamen yang sulit atau yang disebut dengan rewel, susah makan, nangis terus-menerus, ibu akan tertekan dan mengabaikan anak atau menyerahkan kepada baby sister. Pada masa infansi, sangat membutuhkan kasih dan sayang. Dia sudah bisa merasakan apakah dia diterima dengan kasih sayang oleh orang tuanya atau tidak. Oleh karena itu, pada masa infansi, kondisi ibu harus dijaga agar emosinya selalu positif dan stabil. Contoh masalah yang ada di sekitar kita yaitu anak mengalami panas tinggi, tidak bisa BAB, opname yang tidak kunjung sembuh. Dokter menyuruh bayi pulang dan berpesan kepada orang tuanya, bayi akan sembuh sendirinya jika digendong dan dipeluk. Ternyata benar, ketika ditimang dan dipeluk neneknya, bayi mengalami perbaikan dan ternyata si ibu bayi sedang menonton TV dan dirayu oleh neneknya. Nak, ayolah susui ibumu. Dan ibunya pun mengatakan, gak mau nanti susah berhentinya. Dan siapa juga yang mau punya anak? Gitu. Jadi sumber masalah ini adalah penolakan ibu saat ibu dan memungkinkan penolakan sejak dalam kandungan. Dan ini membuktikan bahwa pelukan dan kasih sayang itu sangat berarti bagi bayi, bagi pertumbuhan anak. Yang sudah menonton video ini sampai selesai, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih juga kepada Bunda Sugihartati SPD MPD yang telah mengajar kita selama 1 semester ini. Semoga Bunda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bunda diberikan kesehatan lahir dan batinnya. Baiklah, saya tutup video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.